wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggita Fitriani dan asal saya dari Bekasi. Nah, jadi pada video kali ini saya kepengen banget berbagi informasi kepada kalian mengenai salah satu budaya yang ada di Bekasi. Karena kayaknya orang-orang lebih fokus ke panasnya Bekasi sama Bekasi yang beda planet dibandingkan dengan budayanya sendiri. Jadi budaya Bekasi ini merupakan campuran dari dua adat, yaitu adat Betawi dan adat Sunda. Dan bukan hanya adat dan budayanya saja, tapi bahasanya pun merupakan campuran dari berbagai bahasa, termasuk bahasa Betawi dan Sunda, Banten, Melayu, sampai Bali. Sampai-sampai karena berbagai bahasa itu tercampur, akhirnya terbentuklah secara tidak sengaja bahasa Betawi Bekasi. Kayak gini. Udah, mana ngapa suka-suka dia? Kagak ada urusannya juga sama hidup gua. Suka-suka dia. Ini kalau gua mikirin juga kagak ada hubungannya pisan sama hidup gua. Jadi udah lah, angkatin bae, bujuk. Nah, kurang lebih kayak gitulah bahasanya. Pokoknya unik banget deh, gak ada lawan Bekasi itu. Mantap. Nih ya teman-teman, salah satu adat dan budaya yang ada di Bekasi itu adalah upacara adat pernikahan Bekasi. Dan ternyata banyak loh yang gak tahu kalau misalkan Bekasi itu punya upacara adat. Dan kayak orang-orang tuh kayak, ah Bekasi, serius Bekasi, kayak gitu responnya. Jadi pada video ini saya bakal ngebahas tentang upacara adat pernikahan Bekasi, biar kalian semua tahu kalau Bekasi juga punya upacara adat pernikahan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Tuh lo dengar. Kenapa emang? Kancil bukan sembarang kancil. Di tengah hutan gak pernah nyasar. Ini gue kecil bukan sembarang kecil, tapi megang 3 pasar. 3 pasar. Jago bang. Hah? Jago. Tukang parkir bego. Dimulai dari arak-arakan sang mempelai pria menuju tempat berlangsungnya acara pernikahan. Nah, arak-arakan ini biasanya diiringi dengan marawis atau rebana ketimpling yang disertai juga dengan sholawatan. Dan arak-arakan juga diiringi oleh 2 ondel-ondel. Setelah terlihat rombongan pria ini datang menuju tempat acara pernikahan, maka bunyi petasan pun akan dinyalakan. Nah, prosesi selanjutnya setelah arak-arakan itu akan ada prosesi palang pintu. Apabila di pernikahan seperti ini, prosesi palang pintu ini akan dilakukan setelah rombongan arak-arakan mempelai pria ini berhenti di tempat tujuan mereka, yaitu tempat berlangsungnya acara pernikahan. Nah, di sana mereka akan dihadang oleh para jawara dari calon mempelai wanita. Nah, pada sesi palang pintu ini akan dibuka dengan pernyataan sang pria mengenai kedatangannya dan juga akan dilanjutkan dengan balas pantun dan adu silat. Nah, untuk sesi balas pantunnya sendiri ini pasti akan mengundang banyak gelak tawa karena kayak ceplos-ceplosnya itu masuk dan menurut saya itu kayak lucu banget gitu loh. Dan untuk adu silatnya sendiri sepertinya kayak udah dikasih skenario gitu loh. Jadi pihak mempelai pria ini harus menang mengalahkan mempelai wanita agar diperbolehkan masuk dan melangsungkan prosesi selanjutnya. Nah, setelah prosesi palang pintu akan dilangsungkan prosesi upacara adat Bekasi selanjutnya, yaitu prosesi seserahan. Apa sih prosesi seserahan itu? Prosesi seserahan merupakan prosesi pemberian hadiah dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita. Nah, prosesi seserahan juga ditujukan sebagai bentuk penebusan mahar dan juga sebagai tanda kesepakatan untuk menikah atau hidup berumah tangga. Nah, setelah prosesi palang pintu dan seserahan telah dilaksanakan, maka prosesi selanjutnya yaitu prosesi akad nikah. Apa sih prosesi akad nikah itu? Prosesi akad nikah ini dimaknai dengan perjanjian antara wali dari pihak
perempuan dengan pihak laki-laki. Nah, disertai juga dengan 2 orang saksi yang mencukupi syarat dan syariat agama. Prosesi selanjutnya setelah akad nikah yaitu adalah mapak pengantin. Apa sih mapak pengantin itu? Mapak pengantin merupakan upacara yang dilakukan untuk menyambut pengantin dan rombongan pengantin ke tempat pelaminan. Nah, untuk mapak pengantin sendiri ini dipimpin oleh Ki Lengser atau Nini Lengser. Nah, Ki Lengser inilah yang mengarahkan para rombongan pengantin ini menuju ke kursi pelaminan. Nah, Ki Lengser juga diiringi oleh para penari dan juga pembawa umbul-umbul. Nah, prosesi selanjutnya ketika mempelai pengantin tersebut sudah sampai di kursi pelaminan, maka akan ada prosesi sembah sungkem. Apa sih prosesi sembah sungkem ini? Prosesi sembah sungkem ini merupakan prosesi di mana ketika dua mempelai tersebut sudah sah menjadi suami istri, maka mereka akan memohon dan meminta doa restu kepada kedua orang tua mereka. Nah, mereka juga akan memohon doa untuk kehidupan berumah tangga nantinya. Nah, setelah itu akan ada prosesi nyawer atau saweran. Apa sih prosesi nyaweran itu? Jadi prosesi nyaweran ini merupakan prosesi di mana ketika kedua orang tua mempelai ini melemparkan benda-benda kecil kepada kedua mempelai. Nah, konon katanya dengan melemparkan benda-benda tersebut ini bertujuan untuk memberikan arahan mengenai kehidupan berumah tangga yang bahagia dan juga senantiasa untuk tidak lupa bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, setelah itu akan ada prosesi melem harupat atau membakar harupat dan memecahkan kendi. Apa sih prosesi melem harupat itu kayak gimana? Jadi melem harupat ini merupakan prosesi yang diawali dengan mempelai pria yang memegang 2 batang harupat. Jadi ini bayangkan 2 batang harupat ya. 2 batang harupat yang kemudian dibakar oleh mempelai wanita menggunakan lilin sampai menyala. Nah, setelah menyala, 2 batang harupat ini akan dimasukkan ke dalam kendi. Nah, setelah dimasukkan ke dalam kendi akan dikeluarkan lagi, kemudian dipatahkan dan dibuang jauh-jauh. Prosesi ini merupakan bentuk sebuah nasihat kepada kedua mempelai agar selalu bersama dalam menghadapi semua persoalan rumah tangga. Dan untuk mempelai wanita yang memegang sebuah kendi berisi air pun ini adalah untuk mendinginkan semua persoalan dan pikiran sang suami. Nah, prosesi selanjutnya yaitu prosesi injak telur. Apa sih prosesi injak telur itu? Prosesi injak telur ini merupakan prosesi di mana sang mempelai pria ini menginjak telur dengan injakan kakinya, dan ketika kotoran telur ini menempel pada kakinya, ini kemudian akan dibersihkan oleh mempelai wanita. Hal ini dilakukan dengan tujuan dan makna bahwasanya nanti sang istri akan wajib berbakti dan menaruh hormat kepada sang suami, karena nantinya sang suami akan menjadi kepala rumah tangga dalam kehidupan rumah tangga yang mereka akan jalani nantinya. Nah, prosesi selanjutnya yaitu prosesi huap lingkung atau suapan. Apa sih prosesi huap lingkung itu? Jadi prosesi huap lingkung ini merupakan prosesi di mana kedua orang tua mempelai ini memberikan suapan terakhir mereka kepada anaknya sebagai tanda kasih sayang terakhir kali. Lalu kemudian setelah itu akan saling suap antara kedua mempelai sebagai simbol kasih sayang. Nah, prosesi selanjutnya setelah prosesi huap lingkung yaitu prosesi pabetot bakakak atau menarik ayam bakar. Apa sih prosesi pabetot bakakak itu? Jadi prosesi pabetot bakakak ini merupakan prosesi di mana sang mempelai pria dan sang mempelai wanita ini saling memegang paha ayam yang kemudian ditarik secara bersamaan, dan bagi siapapun yang mendapatkan bagian ayam paling besar ini harus dibagikan secara bersama dengan pasangannya dengan cara digigit bersamaan. Dan ini merupakan simbol dari rezeki yang nantinya akan didapatkan. Apabila pasangan mendapatkan rezeki yang lebih besar, maka harus saling berbagi dan harus dinikmati secara bersamaan. Nah, itu adalah beberapa prosesi upacara adat pernikahan Bekasi yang menggabungkan antara upacara adat pernikahan Betawi dan upacara adat pernikahan Sunda. Nah, menurut saya ini unik. Kenapa unik? Karena Bekasi berhasil menggabungkan 2 adat tersebut menjadi satu, yang akhirnya dengan pembauran kebudayaan tersebut lahirlah kebudayaan tersendiri. Salah satunya upacara adat pernikahan Bekasi. Jadi Bekasi itu nggak aneh, Bekasi itu unik. Jadi berhenti ngatain Bekasi beda planet. Dadah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.